Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Jeffrey dapat menyapa Anda semua dalam program acara Hidup Sehat di siang hari ini. Seperti biasa tentunya Hidup Sehat hadir untuk menyapa seluruh pemirsa di rumah dan juga akan memberikan edukasi di hari ini. Tentunya menarik sekali pembahasan kita yang saya rasa cukup jarang kita ngebahas ini tentang kecanduan narkoba dan cara untuk penanganannya bagaimana. Tentunya sudah ada narasumber yang akan menemani kebersamaan kita dalam 1 jam ke depan. Ada siapa? Ini seorang psikolog ya. Hari ini kita sama psikolog. Ada Mbak Diah Wahyuningsih. Assalamualaikum Mbak. Ya, selamat siang. Selamat siang. Apa kabarnya Mbak Diah ya saya manggilnya? Iya betul. Apa kabar, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas gimana? Sehat juga. Sehat. Ini asik nih kalau ngobrol sama psikolog, asik nih pemirsa ya. Biasanya nggak habis-habis nih karena tapi temanya sih agak lain sih ya. Masalah narkoba. Nanti pemirsa dianggap di rumah saking asiknya dikira curhat lagi. Biasanya kalau ngomong sama psikolog ada curhat-curhatnya dikit gitu kan. Apa-apa. Soalnya masalah mental, masalah kehidupan itu memang ke psikolog lah ya. Betul. Nah, kita pengen tahu juga lebih banyak nih soal psikolog ya sama Mbak Dia gimana. Mungkin dalam 1 jam ke depan Mbak Dia akan menemani kebersamaan kita. Tapi juga kita buka nih interaktif buat pemirsa di rumah yang mau bergabung bersama kita di 0741666385 tuh. Nomor teleponnya udah muncul, jadi langsung aja. Kalau ada keluhan mungkin tidak hanya harus pribadi sendiri, mungkin keluarga, mungkin rekan atau kerabat jauh, mungkin pengen tahu pemirsa di rumah bagaimana cara penanganannya, pendekatannya mungkin yang lebih ditekankan ya. Ini buat pemirsa di rumah yang mau bergabung langsung ngobrol sama Mbak Dia bisa ya di nomor telepon itu ya. Jadi jangan lupa, jangan malu-malu lah pokoknya. Baik Mbak Dia, gimana nih kita ngomongin narkoba tapi sama psikolog nih. Nah, mungkin ada pengantar dulu Mbak Dia. Baik. Ini jarang-jarang ya, memang kita dijadwalkan ya ada dokter, ada psikolog. Nah, gimana nih? Kalau dari sisi psikolognya sendiri. Oke. Sebelum ngomongin narkoba, mau memperkenalkan diri dulu ya Mas ya. Perkenalkan nama saya Diah Wahyuningsih, saya biasa disapa Diah. Saya merupakan psikolog klinis lulusan dari Universitas Indonesia. Jadi saya mengambil S2 Magister Profesi Psikolog Klinis begitu. Kemudian saya bekerja di kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batanghari. Di sana saya bertugas bersama rekan-rekan dokter, kemudian konselor adiksi, perawat gitu ya. Bersama-sama kita membantu klien untuk bisa pulih dari kecanduan narkotika kayak gitu. Selain itu saya juga praktik di rumah, saya menangani klien dari anak maupun dewasa gitu ya dengan berbagai permasalahan psikologis Mas Jeff gitu ya. Misalnya ada yang kecemasan, ada yang depresi gitu ya, itu pada datang untuk konsul gitu ya. Jadi saya lihat kesadaran masyarakat Jambi untuk mencari pertolongan ke psikolog klinis itu udah mulai muncul gitu ya. Mulai muncul ya. Kalau dulu kan kita mau ke psikolog dibilang nanti aku dikira orang gila gitu ya. Benar. Nah, perkataan Mbak Dia tadi bilang udah mulai muncul. Berarti kan akhirnya baru kebuka nih mungkin ya. Yang benar seperti Mbak Dia bilang tadi, kalau psikolog emang gila ya. Kan gitu kan. Ya asumsi di masyarakat yang ada seperti itu. Tapi gimana? Tidak ya? Tidak gitu ya. Nah, mungkin boleh dipatahkan dulu deh nih. Baik. Jadi kita sebagai psikolog klinis dulu ya Mas ya. Saya kenalkan ke masyarakat bahwa psikolog klinis itu merupakan tenaga kesehatan gitu, yang secara spesifik menangani di bidang kesehatan mental gitu. Jadi tidak hanya psikiater, ada psikolog klinis gitu. Di saat kami berpraktik juga kami dijamin legalitasnya. Kami harus mempunyai surat izin praktek psikolog klinis, juga surat tanda registrasi atau STR gitu ya. Jadi apapun tindakan yang kami lakukan memang ada payung hukumnya, ada undang-undang tenaga kesehatan gitu ya Mas ya. Jadi biar memastikan pelayanan yang diberikan ke masyarakat ini juga optimal seperti itu. Jadi psikolog klinis itu bukan hanya menangani orang gila dalam tanda kutip, mungkin orang lihat skizofrenia yang udah nggak pakai baju di jalan dan sebagainya, enggak. Jadi kita melakukan upaya mulai dari preventif atau pencegahan gitu ya, promotif. Seperti yang saya lakukan saat ini kan merupakan upaya edukasi ke masyarakat supaya masyarakat nggak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika gitu ya Mas ya. Kemudian juga kami menangani upaya kuratif. Kuratif itu
melakukan intervensi, misalnya ada nih yang depresi, kita terapi apa yang tepat untuk klien ini kayak gitu. Kemudian juga ada upaya rehabilitatif. Rehabilitatif ini misalnya klien pecandu narkotika ini kan mereka itu nggak bisa sembuh, tapi dibantu untuk pulih. Pulih itu apa? Misalnya kayak klien kalau masyarakat umum misalnya terjadi diabetes, kemudian terjadi hipertensi, mereka kan nggak bisa sembuh, tapi kita bantu untuk pulih. Kalau mereka kan dengan dikontrol obat dan lain sebagainya. Nah, kalau kemudian orang-orang narkotika ini kita bantu pulih dengan cara apa? Dengan konseling, psikoedukasi gitu ya Mas ya. Kemudian juga kita berikan keterampilan tertentu supaya dia nggak diem aja di rumah, tapi ada keahlian tertentu kayak gitu. Itu nanti akan kita kupas lebih lanjut lagi ke depan gitu. Ya itu tadi kayak gitu, bahwa kesehatan mental nih Mas, sama pentingnya dengan kesehatan fisik gitu ya. Definisi harus seimbang. Kayak gitu, saling mempengaruhi gitu. Mas misalnya lagi pusing, stres gitu ya, bisa nggak kadang asam lambungnya naik kayak gitu? Bisa dong, kayak gitu. Mental itu mempengaruhi fisik gitu ya. Fisik juga bisa mempengaruhi mental. Misalnya Mas lagi sakit gitu ya, sakit yang katakanlah cukup parah gitu ya, pasti Mas akan kepikiran penyakit Mas gitu kan. Nah, akhirnya itu mentalnya kena. Akhirnya mentalnya kena, saling mempengaruhi kayak gitu. Jadi tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental kayak gitu. Jadi saya mendorong masyarakat, ayo kalau ada masalah mulai dari yang ringan gitu ya, nggak apa-apa cari pertolongan gitu. Cari pertolongan itu bukan tanda bahwa kita lemah gitu ya. Iya, benar. Kayak Nah, gitu. itu artinya ini bisa membuka wawasan masyarakat, khususnya masyarakat Jambi yang lagi nyaksi ini nih Mbak ya. Tidak hanya psikolog itu dipandang bahwasanya orang yang dengan gangguan jiwa saja, tapi ya berbagai macam persoalan bisa di sana, karena kesehatan mental dan kesehatan fisik itu sangat berkaitan sekali. Itu pemirsa ya. Ini kita dapat edukasi nih dari Mbak Diah nih yang luar biasa hari ini ya. Itu kalau ngomongin sama psikolog tuh kayak gitu tuh pemirsa, asik nih. Nah, kita balik ke tema kita nih Mbak Diah tentang kecanduan narkoba. Mungkin masyarakat di luar sana sudah tahu lah ya. Apalagi generasi muda kita udah banyak megang gadget semua, udah tahu nih narkoba itu seperti apa. Tapi dari sisi seorang psikolog nih bagaimana menanggapi dan menyikapi soal narkoba itu gimana? Oke, baik. Mungkin udah banyak kali ya masyarakat yang mendapatkan penyuluhan gitu, bahkan mungkin sejak kita SMP, SMA gitu ya, kedatangan entah dari pihak kepolisian maupun pihak BNN gitu ya, melakukan penyuluhan gitu ya. Tapi ya kemudian masih ada terus gitu masalahnya gitu ya Mas ya. Ya artinya kita masih butuh PR yang besar gitu kan untuk menangani masalah narkotika ini gitu ya. Nah, narkotika itu sendiri merupakan zat-zat terlarang gitu ya, yang di dalamnya bisa mempengaruhi sistem saraf pusat atau otak kita kayak gitu ya. Jadi akan mempengaruhi fisik maupun kejiwaan kita. Kejiwaan itu yang akan dipengaruhi adalah cara kita berpikir, bertindak, merasakan, itu akan dipengaruhi dan dapat menyebabkan ketergantungan secara fisik maupun mental Mas. Kayak gitu. Jadi otak itu merupakan bagian terpenting gitu ya. Misalnya nih bagian otak salah satunya adalah bagian paling depan, ini ada prefrontal cortex gitu ya. Di dalamnya itu merupakan fungsinya untuk pengambilan keputusan, untuk daya berpikir, mengingat, konsentrasi kayak gitu. Nah, ketika dirusak oleh narkotika, maka orang itu akan cenderung tidak mampu mengambil keputusan yang tepat. Kemudian kesusahan konsentrasi kayak gitu Mas. Bahkan kayak ada orang yang misalnya kok bisa seseorang sampai nodong ibunya pakai pisau karena nggak dapat uang untuk beli sabu gitu ya. Nah, itu salah satu otaknya udah dirusak gitu ya. Terganggu. Betul, belum lagi bagian yang mengatur emosi, amigdala gitu dan lain sebagainya. Padahal otak itu merupakan bagian yang penting, tapi kalau udah dirusak, rusaklah semua bagian kayak gitu Mas. Itu luar biasa ya, pengaruhnya luar biasa ya. Kalau dari sisi seorang psikolog, artinya narkoba ini sangat berbahaya dan sangat bisa merusak mental dan juga otak kita sendiri. Jika disalahgunakan. Jika digunakan sesuai keperluannya, misalnya untuk keperluan pengobatan dan penelitian itu diperbolehkan gitu ya. Misalnya kayak orang lahiran sesar gitu ya Mas ya, ataupun orang yang sakit kanker gitu ya. Itu kan memerlukan obat seperti morfin untuk pereda nyerinya gitu. Kebayang nggak orang sesar kayak gituin aja, kemudian tanpa obat kan pasti sakit gitu ya. Itu butuh narkotika, tapi untuk keperluan medis. Iya, makanya disebut dengan penyalahgunaan. Sebenarnya boleh, tapi ada takarannya dan orang-orang yang ahli untuk memberikannya. Nah, ini yang nggak tahu menahu nih, main isep aja pokoknya. Iya, betul. Iya, betul. Makanya sampai overdosis gitu ya. Betul. Oke.
Oke, jadi nanti ketika sudah terjadi penyalahgunaan itu akan terjadi namanya adiksi. Adiksi atau kecanduan tuh apa sih gitu ya. Jadi adiksi itu kalau kita nyebutnya adiksi narkotika adalah chronic relapsing disorder gitu ya. Udahlah gejalanya berat, kronis gitu ya. Relapsing disorder itu artinya kemungkinan untuk kambuh lagi ketika kamu sudah mencoba itu sangat tinggi kayak gitu. Orang akan cenderung kompulsif, pengen terus memakai pengen gitu. terus Ya, gitu. gitu. Misalnya nih ada klien saya anak SMA ya Mas ya. Saat SMA dia menggunakan 50.000 untuk membeli sabu gitu kan. Ada ya harga 50 ribuan ada ya? Ada Oh, dulu. budget pelajar ya? Iya. Lama-lama dia nggak bisa mendapatkan kesenangan yang sama dengan uang 50.000. Naik. Dosisnya akan Iya, harus naik naik ya, kayak harus gitu. naik. Harus naik kayak gitu. Jadi yang tadinya 50.000 menjadi 100.000 untuk mencapai kesenangan yang sama. Iya. Kemudian naik lagi menjadi 200.000, 250, bahkan ke 300 maupun 400.000 Iya, dan sampai seharga rumah. iya Iya, bisa kan, kayak makanya gitu. kan bisa Banyak yang nodong digadai. tadi. Oh, Heeh. yang digadai sampai Itu sampai gadai motor ibunya, gadai mesin sawit ayahnya, Iya, itu ada. Kayak ada gitu. ya. Itu yang namanya udah adiksi atau udah kecanduan. adiksi, udah kecanduan. Betul. Nah, ini kan tadi kita nyinggung masalah studi kasus ya, yang sudah sangat sering ditemui di Mbak Dia sebagai orang yang di BNN ya langsung artinya memang terjun di bidang itu Betul. sekali untuk menangani ini menangani narkoba ini. Nah, kalau sekali aja itu langsung kecanduan nggak, Mbak? Oke. Soalnya belum pernah kan, belum betul, pernah. betul, Nah, betul. makanya saya nanya, kalau sekali langsung kecanduan nggak kira-kira Oke. nih sepengalamannya Mbak Dia untuk menangani kasus Oke, ini? kayak gitu. Jadi pecandu itu tidak langsung bisa dikatakan pecandu narkotika gitu ya. Jadi awal-awal itu orang akan coba pakai namanya kayak gitu. Coba dulu. Coba-coba gitu kan. Apakah yang coba-coba ini bisa langsung kecanduan gitu? Banyak faktor yang menyebabkan kayak gitu Mas. Jadi nggak serta-merta orang nyoba sekali akan menyebabkan kecanduan. Ada orang yang cuma iseng-iseng, nggak cocok nih. Udah kayak gitu, cuma iseng nyoba. Iseng doang gitu, nyoba. ya. Oh, kayak gini rasanya gitu. Nah, Jadi itu kalau sekali belum bisa masuk kategori belum bisa kecanduan dibilang ya. kecanduan. Harus ada tadi yang namanya proses ketergantungan dan itu berulang dan ketika tidak mendapatkan nanti ada simptom namanya gejala putus zat. Misalnya dia jadi badannya sakit, tidak nyaman, kepalanya pusing gitu ya. Nah, itu gejala-gejala putus zat. Kemudian ada namanya toleransi. Toleransi tadi seperti yang saya bilang tadi. Dari awalnya dikit akan menaikkan dosisnya untuk mencapai kesenangan yang sama itu. Ada namanya Ada toleransi. yang gitu ya. Artinya kalau sekali aja belum. Belum. Ya. Dan jarang sekali. Kalau ada nggak nih sepengetahuan Mbak Dia nih di BNN ya, dari sudut pandang BNN sendiri, ada nggak sih satu orang yang coba dalam satu kali coba gitu, yang dia bilang gak enak dan itu dia menolak, ada nggak kira-kira? Pernah menemui nggak, Mbak? Oke, kalau Akhirnya dia menyatakan tidak pada narkoba, ada nggak nih? Boleh berbagi dong ceritanya. Oke, jadi kalau dari klien yang rehab itu umumnya sih memang udah kecanduan tingkat Ya, sedang sedang maupun berat gitu ya. ya. Tapi- Yang coba-coba pakai gitu biasanya sih belum datang ke belum BNN. ya? Dan belum pernah menemui juga ya berarti ya? Ada sih cerita dari rekan gitu yang iseng-iseng ada. pakai gitu, rekan di suatu daerah gitulah, nyobain suatu zat gitu dan ternyata cuma iseng-iseng doang dia gitu, nggak Ternyata akhirnya dia menyatakan tidak lah. tidak nggak mau gitu. pakai deh Ini gitu ya. apa efeknya gitu kan. Jadi nanti menjadi topik menarik ini Mas. Kita akan ngomongin faktor kenapa orang yang satu bisa kecanduan, kenapa enggak gitu Nah kali kan ya. berarti kenapa saya tanyakan tadi, berarti kan ada orang yang menolak buat tidak meskipun dia sudah mencicipi, tapi ada orang juga yang menyatakan iya nih aku harus pakai nih sampai kecanduan. Artinya kan bertolak belakang tuh. Ini sama-sama orang yang mencicipin, tapi yang satu bilang tidak dan stop nggak mau coba lagi, tapi yang satu coba terus. Makanya disebut dengan kecanduan itu tadi. Ini menarik sekali. Maka pemirsa di rumah nih yang mau bergabung sama Mbak Dia, pembahasan kita masalah kecanduan narkoba dan juga cara penanganannya, langsung aja ditelepon di nomor telepon TVRI Jambi 0741666385 atau di 0811 7433 langsung ngobrolin soal kecanduan narkoba dan cara penanganannya sama Mbak Dia di siang hari ini ya. Baik, masih kita ngebahas masalah narkoba nih dari sisi pandang seorang psikolog Mbak Dia ya. Nah, mungkin tadi sudah dijelasin bagaimana narkoba itu sendiri. Nah, kalau tadi pertanyaan saya ada dua orang yang berbeda dan menyatakan itu, gimana nih tentang
orang-orang yang sudah ada, mungkin ada levelnya ya. Kalau kecanduannya tadi ada sedikit Mbak Dia ngatakan ada yang sedang, ada yang berat. Nah nih, sepengalaman Mbak Dia gimana? Boleh dong dikasih tahu gitu. Oke, baik. Ini kita ngomongin ciri-cirinya dulu gitu. Boleh. Kali ya Mas ya. Biar tahu nih klasifikasinya. Betul. Kalau ciri pecandu yang masih fase ringan gitu ya. Oh, ada juga yang ringan? Ada. Tapi sudah masuk dalam kategori kecanduan? Ya, ringan. Oh, gitu. Ringan. Ya, gimana nih? Gitu. Kalau ringan gimana nih? Kalau ringan itu mungkin ya secara tampilannya fisik nggak bisa dibedakan dengan orang-orang normal pada umumnya gitu ya. Tapi yang ringan ini sudah ke BNN juga? Yang ringan itu pada umumnya jarang. Benar. Kalau udah ke sedang gitu ya, udah merasa mempengaruhi keberfungsian sehari-hari, biasanya baru pada datang kayak gitu. Memang biasanya kayak gitu, Mbak. Masyarakat Indonesia pada umumnya sih sebenarnya sih ya. Kalau belum parah, belum mau. Betul. Bener. Iya, betul. Kalau udah parah, baru datang gitu. Ibarat cancer itu udah stadium 4 baru datang gitu. Betul. Oke, dilanjut Mbak. Gimana nih? Kalau ringan itu biasanya memang belum terlihat secara fisik perbedaannya dengan orang-orang biasa aja kayak gitu. Nah, kalau udah sedang gitu ya, itu baru mulai kelihatan Mas. Misalnya, kenapa orang itu tiba-tiba kok suka berbohong gitu ya? Anak yang tadinya datang ke sekolah ngomongnya pergi ke sekolah, tapi orang tua dapat laporan dari guru, loh kok anaknya nggak datang Bu gitu, udah seminggu gitu ya, misalnya bolos. Nah, itu salah satu indikasi. Kemudian yang tadinya suka berbaur gitu ya dengan orang lain, kemudian menjadi menyendiri, menarik diri gitu ya. Tadinya suka ngobrol, terbuka, kok tiba-tiba dia menarik diri, nggak pernah ngobrol sama temennya gitu ya. Kemudian dia menjadi paranoid juga. Misalnya dia ngelihat polisi nih lewat, dia ngerasa seolah polisinya mau nangkep dia gitu ya. Kayak gitu, ketakutan. Dia ngelihat temennya lagi ngumpul, dia ngerasa seolah temennya ngomongin aku gitu kan. Dia lebih sensitif gitu ya, mudah tersinggung gitu kan. Terus juga ada lagi ciri-ciri di rumah, misalnya barangnya mulai hilang, barang orang tuanya. Entah apa yang dijual. Itu di fase ringan ya? Sedang, udah mulai menunjukkan itu gitu. Hati-hati pemirsa ya, kalau gampang kesinggung tuh hati-hati. Dengar tuh kata Mbak Dia ya, kalau yang udah mulai kesinggung, mulai sauzon aja ya, sauzonan orang ngatain saya nih. Nah itu hati-hati. Itu salah satu ya. Salah satu ya. Kemudian kalau di desa itu Mas, sering saya temui bahwa orang ngeluh tabung gasnya hilang, kemudian kelapa sawitnya hilang, ayamnya hilang kayak gitu. Ayam ya. Sedikit informasi juga ya buat pemirsa di rumah, bahwasanya narkoba ini nggak hanya di kota aja sekarang. Justru peredaran di desa itu lebih mengerikan. Benar sekali. Bahkan terakhir kemarin polisi itu saya baca ya di berita itu di pabrik keripik malah di desa, keripik pisang tuh. Oh iya. Dimasukin dalam kemasannya itu. Iya. Itu kan berarti kan kalau pabrik keripik kan nggak biasanya nggak di kota dong, kebanyakan di pinggiran kota atau bahkan di desa yang banyak sekali kebun pisangnya. Tuh pemirsa ya, bener ya, berarti Mbak ya, tidak hanya di kota ya. Tidak hanya di kota gitu Mbak. Kompornya hilang, tabung gasnya hilang, ayamnya hilang. Kalau di daerah sawitan kelapa sawitnya hilang kayak gitu. Itu setiap saya penyuluhan ke desa manapun gitu ya, udah ada nggak Bu gejala seperti kehilangan barang gitu? Ada Mbak, banyak kayak gitu kata masyarakat kan. Jadi itu pengguna yang sedang gitu ya, sering kali barang di rumah juga hilang. Baik, tahan dulu nih Mbak Ida. Tahan dulu, ini menarik sekali karena semua yang dibahas Mbak Dia itu dekat sekali dengan kehidupan kita ya. Kita nggak bisa ngomongin jauh dengan narkoba, tapi sebenarnya dia ada di sekeliling kita. Tapi jangan kemana-mana dulu pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di siang hari ini. Dan buat yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung di Hidup Sehat di hari ini ya. Kita masih bersama narasumber kita, ada Mbak Diah Wayuningsih. Iya, Mbak Diah saya manggilnya, seorang psikolog. Hari ini kita ngobrolin masalah kecanduan narkoba dan cara penanganannya. Tadi di segmen pertama udah dijelasin nih sama Mbak Diah, dari seorang kacamata psikolog itu narkoba itu seperti ini, udah dijelasin nih pemirsa. Dan kita di segmen kedua ini masih melanjutkan ya pemirsa ya, tentang kecanduannya nih. Ada level-levelnya ternyata pemirsa. Ini kita, kenapa menarik saya bilang ya, karena kita sesuatu hal yang berbeda aja kalau kita ngomongin sama seorang psikolog. Karena
kesehatan mental itu pasti dari psikolognya sendiri ya yang akan menanganinya. Kalau kesehatan fisik ya tentu kita sama dokter, tapi kesehatan fisik dan mental itu harus seimbang. Nggak ada dong. Ya pastinya ada yang kurang aja ya Mbak Dia ya. Pasti ada yang kurang aja, mentalnya sehat, fisiknya kurang, ya kurang sempurna juga. Ya kalau sehat dua-duanya itu baru. Oke, sepertinya ada penelpon yang masuk nih, kita angkat dulu. Halo, selamat siang. Oh sayang sekali terputus. Ya masih kami nantikan ya pemirsa ya di 0741663885. Itu nomor teleponnya udah sangat hafal sekali mungkin pemirsa di rumah yang sangat setia bersama TVRI Jambi di program apapun ya. Langsung aja atau di 0811 7433 133 langsung aja. Aduh, oke. Masuk lagi. Halo. Selamat siang. Halo. Sudah terhubung? Halo, selamat siang. Oke, selamat siang. Dengan siapa di mana? Dari Jaya di Sungai Bahar. Oke, Bapak mungkin ada mau langsung aja nih bersama Mbak Dia, seorang psikolog kita tentang kecanduan narkotika ataupun juga cara penanganannya, langsung saja ngobrolin sama Mbak Dia. Ya tadi kan kalau halo? Iya, gimana Bapak? Silakan. Ya tadi kalau yang dibicarakan sama Ibu psikolog tadi kan ciri-cirinya yang kecanduan narkoba itu kan dengan barang-barangnya hilang ya. Iya. Hilang dengan kompor gas tetangga, tabung gas tetangga dan sebagainya ya. Iya. Kalau kita untuk melihat seseorang yang kecanduan narkoba atau seseorang yang biasa mengkonsumsi narkoba, itu kita melihat dari fisiknya itu seperti apa, atau adakah ciri-ciri yang tertentu terhadap si pengguna narkoba tersebut, atau misalnya ada goretan hitam di mata atau dari postur tubuhnya dari gemuk ke kurus gitu. Iya. Baik Bapak. Itu saja pertanyaannya Bapak? Ya. Iya? Oke Mbak Dia. Mungkin memang tadi kita belum selesai pembahasannya karena kita masih di level seseorang yang kecanduannya sedang. Ini biasanya kalau sedang ini belum sampai ke fisik ya. Baru psikolognya aja yang kena ya, fisikisnya aja yang kena ya Mbak Dia ya. Betul. Bisa jadi pencuri gitu ya, bisa jadi mudah kesinggungan, mudah emosian. Ini yang sedang ya. Iya. Nah, bisa mau lanjut dulu yang sedang atau langsung ke yang berat nih? Biasanya gimana nih Mbak Dia? Tadi kita udah bahas yang sedang gitu ya. Sekarang kita lanjut dulu ke yang berat gitu. Seperti boleh. apa sih yang berat gitu? Nah, yang berat ini udah mulai menunjukkan masalah fisik yang banyak gitu. Misalnya giginya keropos, kemudian dia biasanya kayak suka gerak-gerak gitu mas rahangnya gitu. Saya sering ketemu klien yang udah berat. Ya? Antara gigi dengan gigi sehingga bunyi gitu ya? Ya, itu. Ngilu sih dengarnya Mbak. Itu kalau udah berat kayak gitu. Kemudian juga badannya menjadi kurus kayak gitu. Badannya kurus karena nggak makan gitu kan. Nah ini nanti menjawab pertanyaan Bapak tadi juga akan saya jelaskan efeknya berdasarkan jenis-jenisnya gitu ya. Karena beda-beda setiap ya. zat itu beda pengaruhnya setiap kayak zat. gitu. Kemudian yang berat tadi juga menunjukkan apa gitu ya. Biasanya menunjukkan sering berbohong iya, sering mencuri iya gitu ya. Kemudian levelnya mungkin sampai kriminalitas juga ada kayak gitu. Sampai ada tempat saya itu yang pernah datang itu pernah cerita bahwa dia itu menodong pisau ke orang tuanya. Kemudian dia mencuri motor kayak gitu ya. Pokoknya yang kriminalitasnya sudah berat, itu berat ya? Ada itu gitu. udah level kecanduan di yang level berat, berat karena ya? dia harus memenuhi kebutuhan yang sangat besar, bahkan sehari itu nyampe jutaan buat untuk itu aja beli sabu kayak gitu. Itu baru satu zat ya, sabu. Iya. Oke, kalau ke ciri-ciri fisik seperti pertanyaan penelpon kita tadi, setiap zat kan mungkin berbeda-beda ya. Efeknya beda. Mungkin ada yang nggak tidur. Betul. 3 hari pun nggak masalah. Betul. Pokoknya saya adalah manusia yang nggak bisa tidur, kata dia kan. Tuhan kalah, malaikat kalah, kata dia. Tapi ada yang kerjaan mungkin tidur aja. Iya.
pertanyaan kok saya tahu gitu ya. Iya. Mungkin udah sering baca aja sharing, sih, udah baca aja sering sharing. baca gitu kan. Gimana nih Nggak Mbak apa-apa Dia? ya. Mungkin boleh dijelaskan sampai ke ciri-ciri fisiknya nanti. Betul. Jadi zat-zat itu terbagi menjadi 3 gitu kan. Ada yang jenisnya stimulan gitu kan. Stimulan itu fungsinya untuk merangsang sistem saraf pusat yang menyebabkan organ-organ tubuh menjadi lebih aktif kayak gitu. Jadi orang akan jantungnya berdetak lebih kencang kayak gitu. Kemudian suhu tubuhnya meningkat. Kemudian dia jadi lebih aktif kayak gitu. Contohnya orang gunain sabu kayak gitu ya. Iya. Sabu itu efeknya adalah orang menjadi kalau pakai sabu nggak bisa diem mas kayak gitu. Jadi dia akan terpacu terus untuk beraktivitas, pengennya beres-beres terus, pengennya beraktivitas gitu ya. Nggak tidur sehari, 2 hari, 3 hari nggak ngantuk gitu kan. Nggak ngantuk, kemudian juga nggak makan, nggak lapar gitu kan. Kemudian juga dia menyebabkan masalah kecemasan gitu ya. Lama-lama karena orang nggak tidur gitu pasti lama-lama dia ngerasa cemas gitu ya. Daya tahan tubuhnya lama-lama menurun juga kayak gitu. Karena kan orang nggak tidur itu menyebabkan susah konsentrasi, mudah marah gitu kan. Benar. Terus harusnya kan kita tidur tuh memang alamiahnya malam hari. Orang-orang pakai sabun ini tidurnya pagi hari gitu. Karena malam hari dia akan melek terus gitu kan. Kadang ada klien-klien saya yang pasangannya sabu itu sama slot. Jadi dia malam-malam tandem itu memang tandem terbaik sih katanya. Iya. Jadi abis pakai sabu malam-malam dia akan begadang nge-slot kayak gitu. Jadi double gitu ya. Udah Double kecanduan narkotikanya Judi parah, lagi. judinya parah kayak gitu kan. Itu stimulan gitu ya. Pokoknya dia akan mengaktifkan organ tubuh jadi lebih semangat gitu ya, happy dan lain sebagainya. Tapi nggak makan. Nggak makan, nggak lapar dia. Jadi sehingga fisiknya kena. Fisiknya lama-lama kalau udah berat tadi akan kelihatan kurus gitu ya. Berarti di level sedang ini pengaruh fisik belum terlalu terlihat. Tapi kalau sudah ke level berat, kecanduan berat, itu mulai dari fisik kita bisa tahu ya, seperti yang ditanyakan penelpon kita tadi ya. Jadi kalau sabu ini kurus. Badannya bisa kurus. Juga Bapak bisa mengamati bahwa dia kok begadang terus gitu kan. Ini bisa diamati di ciri-ciri keluarganya atau anaknya yang misalnya kok nggak ngantuk, nggak tidur. Iya, anak saya kok nggak tidur seminggu gitu ya. Iya, mulai langsung, tapi jangan langsung menuduh anaknya. Iya dong, kamu pakai ya, kamu narkoba ya gitu. Oh langsung jangan dong. gitu ya. Kita amati dulu kayak gitu. Iya. Nanti mungkin ke belakang kita akan bahas gimana caranya kalau menemukan gitu ya mas ya. Nggak tidur lah pokoknya ya, kafein kalah lah pokoknya. Gitu. Kemudian ada jenisnya depresan. Depresan tadi sabu ya Mbak ya. Depresan itu menekan saraf pusat jadi dia lebih tenang, lebih slow gitu efeknya. Jadi kebalikan gitu ya. Jadi lebih tenang, lebih slow gitu ya. Jadi orang akan merasa lebih nyaman gitu ya. Misalnya orang-orang pakai apa? Orang-orang yang pakai alkohol. Kemudian inhalasi. Inhalasi itu apa? Lem, thinner, bensin gitu ya. Nah, jadi orang kalau habis kayak gitu. Habis pikir sih itu saya. Oke. Kemudian ada juga yang namanya halusinogen gitu ya. Halusinogen itu efeknya mempengaruhi persepsi kita. Jadi orang ini masih dalam jenis yang berbeda ini Mbak ya? Ini berbeda. Tadi kalau obatnya apa tuh? Halusinogen tuh? Obatnya apa nih? Tadi halusinogen itu mempengaruhi persepsi kita gitu kan. Jadi orang jadi melihat sesuatu yang nggak ada, mendengar sesuatu yang nggak ada gitu ya. Kemudian mencium sesuatu yang nggak ada. Misal nih, Mas ngerasa ada yang manggil-manggil nama Mas itu, padahal nggak ada yang manggil. Terus ngerasa kayak semut, ngeliat semut aja lucu jadinya gitu kan. Oh, yang ketawa-ketawa sendiri berarti. Iya. Ada banget sih itu. Ngelihat nenek-nenek lewat gitu, kadang dia ngerasa cewek cantik yang lewat ya. Itu ada kayak sambil gitu. Ketawa gitu. Iya betul. Itu salah satunya adalah ganja kayak gitu. Ganja. Jadi orang yang pakai suka ganja. ketawa sendiri, hati-hati loh ketawa sendiri pemirsa ya, apalagi sambil ngerokok gitu ya. Lihat dulu rokoknya apa tuh. Iya kayak gitu. Jadi masing-masing zat itu efeknya akan berbeda-beda gitu ya. Jadi lihat aja, amati aja orang ini tiba-tiba apa ciri-cirinya. Ada yang misalnya senyum-senyum sendiri gitu ya. Kemudian juga dia suka misalnya kayak mendengar sesuatu, kayak mencium sesuatu padahal kita nggak nyium makanan bakso tapi dia berasa nyium gitu ya.
Dan kalau penggunaan dalam jangka waktu lama, si ganja ini bisa menyebabkan gangguan jiwa seperti skizofrenia gitu kan. Skizofrenia itu gangguan jiwa yang ya ada delusi, halusinasi kayak gitu kan, yang orang mungkin lihatnya di jalan itu orang gila itu yang berjalan-jalan. Oke. Efeknya sampai ke level sampai itu ke ya. level itu kayak gitu kalau terus-terusan dilakukan kayak gitu. Oke. Gitu. Nah, dari berbagai macam jenis yang Mbak Dia jelaskan tadi ini, kebanyakan yang mana nih? Kebanyakan kalau yang sering ditemui adalah golongan sabu atau stimulan tadi ya. Sabu ya. Yang paling Banyak kan banyak klien ya. saya menggunakan sabu kayak gitu. Ada yang combine misalnya sabu, alkohol, sabu, ganja, tapi umumnya memang dominannya adalah menggunakan sabu. Mungkin karena aksesnya juga lebih gampang ataupun dia lebih cocok dengan efeknya untuk doping dan lain sebagainya gitu ya. Tapi itu efek doping itu hanya semu gitu ya. Jadi kan kadang misalnya ada klien saya driver, alasannya menggunakan awalnya untuk doping biar nggak ngantuk mbak di jalan ya gitu. Tapi itu salah kayak gitu. Ya. Karena itu hanya kenikmatan semu gitu kan. Sesaat karena tubuh kamu akan minta dosis yang lebih untuk mendapatkan efek yang sama. Oke, menjadi catatan berarti tidak hanya bisa dinikmati di level dosis yang sama. Artinya selalu minta upgrade. Iya, itu kecanduan, ciri Itu kecanduan. pasti itu, Mengalami namanya toleransi, bahasa di psikolog itu. Apa tuh, Toleransi gimana tuh? itu. Toleransinya gimana tuh? Jadi kita akan memerlukan dosis yang lebih tinggi untuk mencapai efek yang sama kayak gitu. Katakanlah ya seperti tadi kita butuh 50.000 untuk mencapai kesenangan, euforia gitu ya. Jadi kan orang kalau pakai sabu gitu ya dapat hormon dopamin nih. Dopamin itu apa? Dopamin itu hormon yang berperan untuk kita merasa emosi bahagia, seneng kayak gitu kan. Padahal sedih ya. Padahal sedih sih kalau orang kecanduan gitu kan. Iya. Normalnya dopamin itu diperoleh dari apa? Dari aktivitas yang menyenangkan kita. Misalnya Mas kalau lagi capek gitu ya, senengnya apa? Hobinya? Kalau capek, istirahat dong. Istirahat, oke. Hobi yang bikin happy apa? Paling dengerin musik. Dengerin musik, gitu, ya betul. Dengerin musik itu bisa meningkatkan hormon dopamin. Iya. Berkumpul dengan keluarga bisa meningkatkan benar. dopamin gitu ya. Kita ibadah dengan khusyuk bisa meningkatkan dopamin gitu ya. Tapi orang-orang yang sudah pakai sabu gitu ya, akan mengalami ketidakseimbangan zat kimia di otaknya gitu. Otak normal manusia itu menerima dopamin misalnya tiap hari 1 sendok. Dengan apa? Dengan aktivitas yang menyenangkan tadi. Macam-macam orang bisa beda. Ada yang misalnya saya ngobrol sama temen gitu ya, jadi happy. Ada yang nonton film dan lain sebagainya. Dapat dopamin 1 sendok. Tapi ketika menggunakan sabu, otak dipaksa mengeluarkan dopamin dalam 1 mangkok. Ya, 1 mangkok keluar di otaknya. Makanya terjadi ketidakseimbangan di Padahal otak. kita hanya butuh 1 atau 2 sendok hormon itu ya. Ini 1 mangkok yang dikeluarkan. Luar biasa sekali. Baik, Mbak, kita tahan dulu ya. Menarik sekali pembahasan kita nih, masih banyak sekali yang pengen ditanyain karena seperti yang saya bilang tadi, ini barang ini sangat dekat buat kita, jadi kita harus bisa mawas diri ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di siang hari ini bersama Mbak Diah. Kita ngomongin masalah kecanduan narkoba. Tadi sudah ada level-levelnya, mulai dari yang ringan, belum nampak sekali, masih seperti orang biasa, Mbak Diah, dari sisi seorang psikolog. Yang kedua dari segi sedang ya, level sedang nih kecanduannya. Ini berarti udah mulai emosian, mulai shockzonan, mulai belajar menjadi pencuri. Sampailah ke level yang berat ya kecanduannya. Ini mulai menjadi kriminal, mulai menjadi temperamen, ya banyak sekali lah penyebab-penyebab yang ke arah sangat-sangat positif, negatif dari narkoba itu sendiri. Nah, pertanyaan yang lebih penting lagi menurut saya, Mbak, tidak semua orang mungkin aware ya dengan dirinya sendiri, dengan permasalahan hidupnya, padahal kebahagiaan kita lah yang menciptakan sendiri. Tapi banyak sekali mungkin orang-orang yang salah ambil jalan. Tentu ada faktor-faktornya. Mungkin bisa diceritakan sepengalaman Mbak Diah di BNN nih. Ini langsung nih kita dari lumbungnya pemirsa kita dengar nih. Gimana nih? Apa aja sih penyebabnya? Apalagi generasi muda kita ya, yang katanya Gen Z tapi masih pakai narkoba. Gimana? Yang katanya mental health-nya sangat rapuh. Iya. Gimana, Mbak? Betul. Terima kasih pertanyaannya ya Mas ya. Jadi faktor apa sih yang menyebabkan satu orang kok nyicip bisa kecanduan, satu orang kemudian enggak kayak gitu ya. Jadi memang ada 3 faktor secara umum yang mempengaruhi
mempengaruhi. Yang pertama adalah faktor narkotika itu sendiri, faktor individunya, dan faktor sosial. Kita ngomongin faktor narkotikanya sendiri, bahwa memang narkotika ini tuh sifatnya candu gitu ya. Mungkin sederhananya saja, kita ada orang merokok gitu ya. Rokok itu kan sebetulnya juga sifatnya candu gitu candu ya. juga sih. Ketika tidak merokok, maka mungkin orang akan merasa susah konsentrasi, ada yang pahit di mulut dan lain sebagainya gitu. Dan ini zat sabu misalnya itu berkali-kali lipat efeknya gitu ya. Ketika tidak pakai itu bakal ngerasakan bahwa tubuhnya sesakit-sakitnya, kayak sakit kepala, sakit badan, sakit perut, tapi 1000 kali dari itu gitu ketika nggak mendapatkan gitu. Efek dari zat itu sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua, faktor individu. Faktor psikologis individu. Ini ada individu-individu yang memang kemampuan untuk coping stres atau kemampuan untuk menyelesaikan stresnya ini rendah gitu ya. Jadi orang akan cenderung impulsif. Impulsif itu apa? Mencari jalan pintas gitu ya. Kalau ada masalah, aku stres, ya udah aku mau pakai sabu aja biar nanti aku ngerasa happy kayak gitu kan. Padahal kesenangannya cuma sebentar gitu. Salah kayak gitu. Itu faktor individu yang memang impulsif gitu ya. Faktor sosial gitu ya. Sekarang lingkungan sosial itu saya lihat bahwa memang semakin perkembangannya bagus gitu ya, gadget dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi masyarakat ini jadi lebih tidak terlalu peduli terhadap sekitar gitu kan. Terkadang disibukkan oleh gadgetnya sendiri, tidak aware terhadap tetangganya sendiri gitu ya. Ada kayak gitu faktor tetangga, faktor keharmonisan keluarga gitu ya. Kadang memang berasal dari keluarga yang kurang harmonis, sejak kecil memperoleh kekerasan kayak gitu. Kemudian juga ada faktor aktivitas sehari-hari yang kosong gitu, misalnya putus sekolah, kemudian menganggur, sehingga masuklah ke lingkungan pergaulan yang negatif. Nah, lingkungan pergaulan ini menjadi sangat berbahaya gitu ya, apabila tidak benar-benar diperhatikan Mas kayak gitu, apalagi remaja. Circle pertemanan lah ya. Anak nongkrong lah zaman sekarang, nggak nongkrong katanya nggak asik. Nggak nyoba nggak keren. Gitu kan bahasanya kan gitu-gitu ya Mbak Edia ya. Berarti inilah jadi faktor-faktor penyebab si individu tersebut buat ngambil jalan pintas, kesini lah. Padahal kita harus menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tanpa masalah. Iya, benar ya. Betul. Ini nyelesain masalah dengan masalah baru. Salah itu ya. Salah. Oke, kalau memang sudah nih masuk nih, sebagai pecandu, ini gimana nih Mbak? Cara menanganinya nih. Oke, baik. Kita belum ngomongin pencegahan nih. Kita ini udah terlanjur. Udah terlanjur pakai. Gimana nih? Ini aku mau keluar nih, tapi nggak bisa. Harus terus, kalau nggak ada ini, nggak ada micin ya. Betul. Nggak ada sabu misalnya gitu. Nggak ada sabu, kerja jadi nggak produktif katanya gitu. Ada yang juga tadi kasusnya Mbak Dia tadi cerita, katanya kerjanya seorang driver jadi nggak bisa kerja sebagai driver, ngantukan. Nah itu gimana tuh? Ini pengen keluar nih, pengen sehat, pengen bersih, gimana Mbak Dia? Betul. Yang pertama tentu sebagai keluarga, circle terdekat gitu ya, perlu merangkul gitu ya, merangkul bahwa kalau udah ketahuan pakai, jangan langsung kita menghakimi gitu kan, karena semakin kita menghakimi, semakin kita bilang kamu ngaku nggak, dipaksa buat ngaku gitu, takutnya semakin orang ini pergi ke circle-nya dia karena merasa nggak nyaman dengan orang tua. Semakin dia merasa nggak nyaman, semakin lari ke temennya yang pakai kayak gitu kan, karena merasa didengar di situ, sementara di keluarganya merasa dihakimi dan lain sebagainya. Maka kita harus memberikan empati yang besar gitu kepada pecandu ini. Kita nggak tahu apa yang dialaminya gitu kan, kita nggak tahu masalah hidupnya apa, pergulatan batinnya apa, masalahnya seberat apa. Kita bantu untuk dengarkan dia masalahnya apa kayak gitu kan, bantu dia untuk terbuka gitu kan, tanpa dihakimi. Kemudian kalau dia sudah ngaku memang pakai gitu ya, kita bantu arahkan ke profesional kayak gitu. Misalnya kita bisa merujuk ke BNN kayak gitu. Di BNN sendiri ada rawat inap, ada rawat jalan kayak gitu. Nanti kita sebagai tenaga profesional, kalau di BNN ada gabungan dari perawat, dokter, konselor adiksi, kami melakukan assessment dan screening gitu ya. Jadi kita melakukan penilaian tingkat kecanduannya seberapa. Misalnya tingkat kecanduannya sudah sampai pada taraf berat, maka harus rawat inap gitu ya. Kemudian kalau masih ringan ke sedang, maka kita rawat jalan. Bisa di BNN kabupaten maupun provinsi Jambi bisa gitu ya. Jadi nanti ada 8 kali pertemuan Mas gitu. Nanti bisa memilih seminggu 2 kali atau 1 kali. Misalnya seminggu 2 kali, maka sebulan akan selesai itu program
rehabnya kayak gitu. Jadi nanti di sana kita dapat program psikoedukasi, kemudian konseling, kemudian kita kasih tipsnya bagaimana untuk tidak kambuh lagi. Juga kita kasih program aftercare atau pasca rehab gitu ya. Di pasca rehab itu kita bisa membekali, kita bekerja sama, misalnya di BNN Batanghari pernah bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja. Kita kasih keterampilan untuk instalasi listrik kayak gitu. Jadi setelah dia selesai ada keterampilan tertentu. Jadi nggak waktunya kosong kemudian nanti balik lagi ke sana kayak gitu. Itu. Kemudian kalau di rawat inap sendiri, misalnya di BNN sendiri ada di BNN Lido Bogor, kemudian di Tanah Merah Kalimantan Timur, kemudian juga ada di Kalianda Lampung gitu ya. Perlu saya tegaskan bahwa rehab itu gratis. Tidak dipungut biaya sedikit pun Mas. Sama sekali. Sama sekali kayak gitu. Makan di sana, kegiatan di sana, sampai pelatihan tadi. Betul, gratis, gratis gitu kan. Rawat jalan, rawat inap gratis gitu kan. Yang dibayar adalah karena tidak ditanggung pemerintah adalah transportasi ke misalnya mau ke Bogor nih atau ke Lampung gitu ya. Itu transportasinya ditanggung keluarga. Tapi 3 bulan di sana dapat pengajaran, dapat makan itu gratis kayak 3 gitu. bulan ya. Kalau yang dari level berat itu rehabnya berarti 3 bulan. Kalau level sedang, kalau level sedang yang seminggu tadi, sekali atau seminggu 2 kali rawat jalan ya, 8 kali pokoknya. 8 kali pertemuan. Nah pertanyaannya Mbak, dari level yang berat 3 bulan itu bisa sembuh kah? Atau dari level yang sedang 8 kali pertemuan rawat jalan bisa sembuh kah? Atau gimana? Baik. Ini pertanyaan menarik gitu ya. Bahwa seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa narkotika itu chronic relapsing disorder, tingkat kekambuhannya tinggi gitu ya. Beberapa jurnal yang saya baca bahkan menyatakan bahwa 60% pecandu itu bisa kembali lagi untuk memakai. 60%? 60%. Gitu. Gede dong. Gede gitu. Nah, berarti setelah selesai rehab maupun rawat jalan maupun inap gitu, maka yang menjadi tugas berat adalah tugas besar maksud saya, tugas besar bagi keluarga untuk tetap merangkul orang ini untuk melakukan aktivitas yang positif gitu ya. Jangan sampai dia balik lagi ke lingkungan yang lama kayak gitu. Saya bilangnya bukan sembuh tapi pulih, kita bantu untuk pulih kayak gitu. Karena pemulihannya akan berlangsung sepanjang hidup kalau udah kecanduan narkotika. Makanya sepanjang hidup gitu. Yang 15 tahun berhenti bisa balik lagi bisa kayak gitu. Makanya harus bener-bener balik lagi, niatnya harus kuat gitu ya. Balik ke individunya lagi. Balik ke individunya dan support dari lingkungan. Individu, support sistemnya harus berkualitas berarti ya. Kualitasnya ini kan levelnya beda-beda ya. Oke. Baik, luar biasa sekali itu. Ini pengetahuan yang sangat luar biasa bagi saya dan juga pemirsa di rumah ya. Tapi kita break kembali, Mbak Dia. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan beli setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di siang hari ini. Dan kita masih sama Mbak Dia tentang narkoba ya tadi. Dan tadi salah satu solusinya gimana nih buat pasien-pasien ataupun individu yang udah terjerumus ke dunia narkoba itu sendiri. Ya Mbak ya, tadi udah dijelasin ya. Salah satu caranya ya dengan rehab itu tadi ya. Dengan rehab, ada rawat jalan, ada rawat inap. Tapi 60% pasti bakal kembali lagi. Tapi jangan pesimis gitu. Tapi jangan pesimis ya Mbak Dia ya. Kembali tetap lagi harus ke optim. niatnya tadi. Niatnya kalau memang harus mau berhenti, harus berhenti dan bisa pulih lagi. Nah, kita ngomongin rehabnya udah. Tapi kan bagi orang-orang yang belum pernah merasakan dunia itu kan jangan sampai. Apalagi anak-anak muda kita ya. Cegahnya gimana nih? Mencegahnya. Ini mencegah lebih baik. Ya, betul. Daripada mengobatin. Kalau dokter-dokter kan gitu tuh ya. Setuju ya? Setuju. Gitu juga dari kacamata seorang psikolog gitu juga ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul. Nah, gimana nih cara mencegahnya Mbak Dia? Oke, baik. Jadi pencegahan itu sendiri bisa dimulai dari level individu maupun level keluarga gitu ya. Karena saya meyakini keluarga itu adalah benteng utama seseorang dari kecanduan apapun gitu ya. Apapun ya. Kecanduan narkoba, kecanduan pornografi, kecanduan game dan lain sebagainya gitu ya. Itu salah satu benteng yang kuat gitu ya, yang bisa dipersiapkan gitu ya. Mungkin saya mulai dari keluarga dulu, upaya apa yang bisa dilakukan ya Mas ya. Yang pertama adalah dengan cara kita memberikan komunikasi yang efektif gitu ya kepada anak gitu ya, yang penuh empati gitu ya.
Jadi kadang-kadang anak itu menjadi tidak nyaman untuk cerita ke orang tuanya gitu ya, tidak ada keterbukaan kayak gitu ya. Jadi memang sejak awal orang tua merangkul anak gitu ya. Apapun sejak kecil misalnya ada anak pulang dari sekolah gitu ya, kita tanya apa kabar hari ini, gimana tadi di sekolah kayak gitu ya. Simpel ya? Iya, Sesimpel itu sesimpel padahal. itu ngajak ngobrol gitu kan, komunikasi gitu kan. Kemudian juga disiplin positif gitu ya. Iya. Kita boleh anak melakukan aktivitas tertentu, tapi kita harus punya batasan gitu kan. Misalnya jam pulang tuh harus jam berapa gitu Iya, kan. iya, iya. Kamu bergaul dengan siapa saja gitu, siapa. orang tua juga harus tahu, dipantau gitu ya. Bahkan sejak dini lagi kita bisa mengajarkan anak untuk menjadi pribadi yang bagus karakternya itu dengan cara misalnya yaitu pendidikan karakter. Dari sejak dini kita mengajarkan mereka untuk sesimpel menyayangi saudaranya, ngomong maaf, tolong, terima kasih gitu kan. Itu hal-hal simpel. Kemudian mengajarkan anak kalau ada masalah, ada stres gitu ya, cerita, jangan lari ke hal-hal negatif gitu. Bahwa stres itu adalah hal yang normal. Siapa sih manusia yang nggak ada masalah gitu kan? Iya, orang mati aja masih ketemu masalah. Iya, loh. betul. Iya, di kuburan aja masih ketemu masalah. Betul. Gitu kan. Kemudian juga mengajarkan anak untuk tidak impulsif, untuk mampu mengontrol diri. Ini penting banget. Kenapa? Karena misalnya kita terbiasa kalau anak tantrum kemudian memberikan dia gadget gitu kan. Benar-benar. Nah, itu dia nggak belajar untuk inhibisi kontrol namanya, mengontrol diri. Padahal itu kemampuan yang sangat penting ditanamkan sejak dini gitu kan. Jadi kita kasih batasan waktu. Kalau tantrum jangan malah dikasih, biarin aja dia dulu tantrum, asalkan tempatnya itu tidak membahayakan dia gitu kan. Karena kalau setiap dia tantrum dapat gadget, maka dia akan menjadikan itu sebagai senjatanya untuk dapat kayak gitu. Gitu. Kemudian juga adanya disiplin positif tadi udah, kemudian juga rasa kasih sayang, kemudian juga menyadarkan anak ini untuk menjaga pergaulan gitu kan, karena itu tadi kebanyakan pergaulan itu yang pengaruh bikin dari pergaulan tadi bikin juga. anak pengen nyicip, awalnya disuruh nyicip kamu nggak nyicip cemen gitu kan. Baik, jadi itu ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian. Tapi nggak kerasa nih udah 1 jam. Obrolan Nggak kita yang kerasa luar ya. biasa ini loh Mbak Dia. Terakhir mungkin sebagai kesimpulan apa nih? Oke, sebagai kesimpulan bahwa yang namanya adiksi narkotika itu harus kita bantu, kita rangkul untuk pulih kayak gitu, untuk pulih. Dan pemulihan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah kayak gitu, bukan hanya tanggung jawab BNN, tapi tanggung jawab kita bersama. Mari kita bersama-sama untuk menjaga generasi muda kita agar tidak terjerumus ke narkotika. Baik, terima kasih Mbak Dia. Luar biasa sekali pembahasan kita. Mudah-mudahan ini didengar oleh seluruh pemirsa ya Mbak Dia ya. Dan terima kasih sekali lagi atas waktunya dan juga ilmunya. Dan akhirnya pemirsa, saya Jeffrey, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.